Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa, perwakilan dari kelompok 4, NIM 1054211029717, membawakan skenario 4 yang berbunyi, seorang wanita berusia 37 tahun, G5P4A0, usia kehamilan 33 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang sejak 8 jam yang lalu, disertai pelepasan lendir dan darah, pelepasan air ketuban sedikit-sedikit sejak 2 jam yang lalu. Nah, di sini kelompok saya telah mendiskusikan bahwa mengambil aspek sentral yaitu uterus dan choriamnion, di mana uterus dan choriamnion ini menjadi lokasi untuk invasi bakteri dari sebuah infeksi, serta uterus dan choriamnion ini menjadi tempat kelainan kongenital yang akan menyebabkan ibu melahirkan secara prematur. Selanjutnya yaitu informasi tambahan yang didapatkan saat tutorial. Yang pertama yaitu anamnesis. Di sini ada nyeri terus-menerus. Selanjutnya ibu mengalami riwayat bakterial vaginosis 2 kali sebelum kehamilan dan setelah kehamilan 20 minggu namun tidak berobat. Ibu juga melahirkan 5 jam kemudian per vagina. BBL-nya itu 2200 gram, PBL-nya 44 cm, Apgar skor 8/10. Serta didapatkan juga saat pembahasan PBL didapatkan riwayat koitus bersama suami 10 jam yang lalu. Selanjutnya di sini didapatkan FEMPIS, ada suhu 36,7 derajat Celcius, tekanan darah ibu 120/80 normal, DJJ-nya itu 152 kali per menit dan TBJ-nya itu 2480 gram. Selanjutnya didapatkan juga pemeriksaan Leopold, ada Leopold 1, teraba bagian lunak, tinggi fundus uterinya 30 cm, di mana teraba bagian lunak ini bisa kita rasakan bokong bayinya. Leopold 2 ini memanjang punggung kiri, yaitu bisa menandakan ekstremitas pada bayi. Leopold 3 ini teraba bagian keras melenting, di mana kita bisa rasakan kepala dari bayi. Leopold 4 ini divergen 4/5. Selanjutnya yaitu didapatkan juga HIS 2 setiap 10 menit, durasi 20-25 detik. Harusnya jika seseorang mau partos, seharusnya HIS-nya itu 3-4 kali 10 menit, durasinya 40 detik. Jadi HIS-nya ini belum disarankan untuk melakukan partos atau persalinan. Tapi pembukaan servisnya kita dapatkan 5 cm, berarti ini sudah memasuki pembukaan kelas 1. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjangnya. Di sini hasil USG-nya janin tunggal hidup, letak kepala, punggung kiri. DJJ-nya tadi 152 kali per menit, plasenta di fundus, AVI 7,8 cm, IEF 2376 gram dan usia kehamilannya 33 minggu 5 hari. Untuk pemeriksaan penunjang yang lain, di sini didapatkan tes nitrasin positif, di mana tes nitrasin ini untuk melihat air ketuban yang bersifat alkali dan di sini positif. Juga leukositnya itu 16.700, berarti terjadi leukositosis. Di sini hubungan data dengan aspek sentral, yaitu riwayat bakterial vaginosis pada ibu menyebabkan invasi secara ascendens, yaitu bakterinya dia naik ke atas serviks menembus uterus. Selanjutnya menginvasi chorioamnion dan decidual uteri, di mana bakteri ini mengeluarkan enzim protease atau musin yang akan mencairkan lendir, sehingga menghasilkan sitokin dan kemokin inflamasi, di mana ini jika ada bakteri yang masuk ataupun mikroorganisme, maka tubuh kita akan mengeluarkan respon untuk mengeluarkan sitokin dan kemokin. Selanjutnya jika sitokin dan kemokin terus terproduksi, maka terjadinya peningkatan prostaglandin. Jika prostaglandin meningkat, maka akan menyebabkan kontraksi pada uterus dan akan juga menyebabkan ketuban pecah dini. Selanjutnya jika terjadi ketuban pecah dini dan kontraksi uterus, maka dapat menyebabkan persalinan preterm atau persalinan prematur. Nah, di sini faktor resikonya riwayat bakterial vaginosis tapi tidak diobati
serta ada tambahan yaitu riwayat koitus 10 jam yang lalu. Untuk hipotesisnya di sini kolonisasi bakteri sudah sampai di korion dan residua di uterus, menyebabkan dua respon, yaitu respon jaringan janin dan respon maternal. Untuk respon jaringan janin, nah jaringan janin kan ada chorioamnion dan plasenta. Chorioamnion dan plasenta, jika terjadi suatu infeksi atau ada invasi bakteri, maka respon tubuh yang tadi akan mengeluarkan kemokin dan sitokin. Maka ada infiltrasi neutrofil dan peningkatan prostaglandin, maka akan menyebabkan nanti peningkatan matriks metaloprotease. Juga pada respon jaringan janin ini, untuk janinnya sendiri, janin ini dapat meningkatkan CRH atau corticotropin releasing hormone, yang mana itu adalah hormon stres yang dapat meningkatkan juga kortisol adrenal yang akan menyebabkan peningkatan prostaglandin juga. Nah, serta hubungan koitus 10 jam yang lalu itu juga dapat meningkatkan peningkatan prostaglandin. Untuk respon maternalnya juga sama, di DC2 dapat menyebabkan peningkatan kemokin sitokin sehingga meningkatkan peningkatan prostaglandin. Selanjutnya, peningkatan prostaglandin ini dapat mempengaruhi kontraksi pada meometrium, sehingga nanti akan terjadi persalinan preterm atau persalinan prematur. Juga pada peningkatan matriks metaloprotease dapat memberikan efek lemahnya dan pecahnya selaput ketuban dan pematangan serviks, sehingga persalinan preterm akan terjadi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tambahan. Kelompok saya telah diskusikan, yaitu pertama pemeriksaan HB-nya, di mana kita nilai di sini apakah ibu ini anemia atau tidak, karena anemia adalah salah satu faktor risiko juga untuk persalinan prematur. Yang kedua yaitu Venn test atau tes pakis, di mana di sini cairan dari vaginanya ibu kita ambil, lalu kita lihat apakah terdapat pakis atau tidak. Jika ada, maka terdapat cairan amnion. Selanjutnya yaitu amniosentesis, di mana kita deteksi ini cairan amnion si ibu, tapi kita lihat juga kondisinya. Jika terjadi cairan amnion yang sedikit, maka sangat berisiko. Jadi kita periksa juga dulu apakah jumlahnya bisa diambil untuk diperiksa. Nah, ini tujuannya untuk mendeteksi apakah baik atau tidak dilakukannya persalinan atau partus, dan juga untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada janin. Selanjutnya yaitu pemeriksaan protein urin, yang dimana kita nilai apakah terjadi preeklamsia pada ibu, yaitu hipertensi pada maternal, yang juga merupakan salah satu faktor risiko dari persalinan prematur ini. Nah, selanjutnya untuk tata laksana persalinan prematur diberikan 3 penata laksanaan. Yang pertama itu prepartum, partus, dan postpartum. Pada prepartum ini kita berikan 3, yaitu antibiotik untuk bakterinya, di mana berikan obat eritromisin 3 kali 500 mg selama 5 hari. Selanjutnya diberikan tokolisis pada saat terjadi kontraksi, untuk menghambat kontraksi di uterusnya. Nah, kita berikan kalsium antagonis, yaitu nifedipin 10 mg per oral, diulangi 2-3 kali per jam. Selanjutnya yaitu kortikosteroid. Kortikosteroid ini tujuannya untuk pematangan paru pada janin dan membentuk surfaktan. Diberikan 2 obat, yaitu pertama betametason 2 kali 12 mg intramuskular, jarak pemberiannya itu 24 jam. Selanjutnya dexamethasone 4 kali 6 mg intramuskular, jarak pemberiannya itu 12 jam, dan tidak bisa diberikan, kortikosteroid ini tidak bisa diberikan berulang kali. Selanjutnya yaitu partus. Nah, partus ini kita berikan 2 opsi, yaitu perpaginam dan seksio cesarea. Namun jika posisi bayi di dalam janin di dalam itu normal, maka kita sarankan untuk melakukan partus perpaginam. Namun jika
posisinya di dalam melintang atau bagaimana, kita anjurkan untuk seksi cesarean. Selanjutnya yaitu postpartum. Nah, postpartum ini kita berikan antenatal care-nya untuk bayinya, di mana kita rawat dengan metode kangguru untuk menghindari hipotermia, karena biasanya bayi jika baru lahir banyak mengalami hipotermia. Selanjutnya kita berikan sonde lambung untuk memberikan respon yang menelan belum baik pada bayi. Selanjutnya diberikan inkubator untuk menjaga suhu dan lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu edukasi, berhenti merokok, lalu konsul gizi jika berat badan kurang atau obesitas, dianjurkan mengurangi beban kerja untuk menghindari terjadinya kontraksi pada si ibu. Selanjutnya juga jika kehamilan sudah 33 minggu, dianjurkan untuk tidak melakukan koitus dulu. Selanjutnya obati penyakit IMS atau infeksi TORCH, di mana di sini tadi ibu mengalami bakterial vaginosis, jadi obati IMS tersebut. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.